Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saanak putune luhur derajat pangkate, makmur uripe, husnul khotimah matine. Saanak putune luhur derajat pangkate, makmur uripe, husnul khotimah matine. Dari syair ini saya memahami yaitu lanjutan doa dari syair sebelumnya. Jadi bukan hanya cukup ilmune sugih cukup ilmune sugih dunyane sugih perjuangane, tetapi kita juga harus mendoakan saanak putune juga atau saanak cucunya juga supaya menjadi luhur derajat pangkate, makmur uripe, husnul khotimah matine. Jadi dari dulu mulai riyen kita sedaya niku sampun diajari kalih Romo Yai, berdoa itu tidak untuk egois atau bukan untuk diri sendiri, tapi berdoa, kita diajari berdoa untuk kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Karena apa? Karena kita membangun, cara logisnya opoyo tego, melihat anak cucu kita nantinya itu sengsara. Seperti itu. Jadi dari dulu kita diajari setiap ngaji, kemudian setiap berdoa, setelah sholat dan lain sebagainya, kita diajari oleh Romo Yai berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keluarga kita, anak dan anak cucu kita. Nah, ini bagaimana supaya cukup ilmune, dunyane, perjuangane, luhur derajate, pangkate, dan sampai husnul khotimah matine, dengan cara kita mencari ilmu. Kalau kita tidak sempat untuk mencari ilmu, ya anak kita atau anak cucu kita disekolahkan atau disuruh untuk mencari ilmu. Seperti itu. Yang mana tujuannya agar supaya ketika kita tidak bisa mencari ilmu, nantinya supaya anak cucu kita itu bisa mengerti dan bisa mendoakan kita. Karena yang bisa menolong ketika kita sudah tidak ada itu hanya anak yang soleh. Jadi bukan karena amal kita saja. Itu pun kalau amal kita cukup. Kalau tidak cukup, siapa lagi? Yaitu tambahannya amal jariah dan salah satunya juga anak yang soleh. Jadi kalau kita seumpama belum sempat menuntut ilmu, ya anak atau cucu kita yang disuruh mencari ilmu. Itu. Nantinya kalau anak cucu kita sudah ngerti ataupun menjadi orang soleh, nanti bisa meringankan siksa
kubur kita. Itu napa jenenge bisa mengurangi siksa kubur kita, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya pahami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaf kaping seket padha dilakoni supaya besok nanangno ati. Tawaf kaping seket padha dilakoni supaya besok nanangno ati, supaya besok nanangno ati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pahami dari bait syair ini adalah bekerja keras. Siapa yang menanam maka besok akan mengambil hasilnya. Dan juga tawaf 50 kali ini juga mengajarkan kita pada kefokusan yang saya pahami. Kenapa begitu? Karena yang saya pahami waktu tawaf 50 itu hampir sama juga dengan menuntut ilmu ketika di pondok atau menuntut ilmu apa saja. Karena yang kita butuhkan di tawaf 50 ini adalah hanya fokus satu jalan. Fokus satu jalan yang dimana kanan kiri kita itu banyak sekali dinamika ataupun banyak orang-orang yang mungkin lebih besar daripada kita, mungkin lebih kecil daripada kita, yang mungkin juga lebih tua daripada kita, dan mungkin lebih muda daripada kita. Rasa empati kita juga menghadapi orang-orang yang berbeda-beda tersebut ya juga berbeda cara menyikapi kita. Akan tetapi tujuan Buya di tawaf 50 kali ini adalah harus selesai. Dan tugas kita adalah bagaimana caranya kita mengawal sampai selesai, yaitu dengan kefokusan satu jalan. Mari. Juga ketika kita menuntut ilmu juga seperti itu. Meskipun di samping kanan kiri kita banyak sekali orang rajin, banyak sekali orang malas, banyak sekali orang yang nakal, banyak sekali orang yang baik, itu juga sebuah cobaan bagi kita sendiri. Yang kita butuhkan adalah kembali ke tujuan kita yang awal dan menjalankan kefokusan untuk diri kita sendiri. Itu yang saya pahami dari bait ini. Karena ketika semakin
kamu asah ketajaman fokus kamu, semakin tidak terasa bahwasanya kamu akan selesai. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya. Menceritakan tentang umroh dari berangkat sampai pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang saya dapatkan kemarin itu, ini adalah sebuah emang benar-benar sebuah panggilan bagi saya. Karena apa? Karena dari dulu mulai tawaf kelakuan di SPM pun saya ya belum dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak tahu alasannya ini itu ya gara-gara dari diri kita sendiri dan belum dipanggil karena Allah. Nah, yang sekarang ini itu prosesnya benar-benar, sebelum saya pulang dari Mesir pun juga sangat menguras tenaga. Dan bahwa meskipun menguras tenaga, tapi saya nggak tahu kenapa tetap yakin berangkat. Meskipun secara dohirnya itu tidak bisa untuk ikut umroh itu, tapi nyatanya nggak tahu dilalah ini dilalah itu, akhirnya bisa pulang. Itu sepintas pengurusan saya berusaha untuk pulang ke sini. Nah, ya iktikat saya untuk pulang itu, saya dalam hati mungkin yang saya artikan bukan panggilan dari Allah ya waktu itu, dan yang saya artikan di sini aku diceluk buaya. Nah, itu yang dalam diri saya. Makanya saya usahakan, akhirnya alhamdulillah bisa pulang. Nah, ketika sebelum umroh itu kan saya ada Jumat Pon satu malam suntuk itu ya. Nah, sebelum Jumat Pon itu saya bermimpi bermimpi bahwa Buya itu menjodohkan saya dengan putri kiai yang besar. Akan tetapi putri kiai ini itu janda, anak 4. Nah, itu sebuah tanda enggak ya, tapi kulo eling-eling tapi buatan pati kulo rekan. Nah, terus yang kedua niku waktu Jumat Pon niku kan satu malam suntuk, dan waktu zikir la ilaha illallah itu kan sekitar jam 3-an ke atas, dan waktunya kita ngantuknya itu. Nah, ketika pas la ilaha illallah, nggak tahu kenapa padahal saya sudah tidur, sudah siap untuk satu malam suntuk, ternyata dilalah ngantuk, seliut gitu. Ketika seliut itu di mata saya waktu memejam itu musola masjid ini terlihat catnya semuanya putih. Terus sebelah kiri ada kolam putri, dan sebelah kanan itu ada satu pintu saja. Nah, itu juga saya ingat-ingat, tapi enggak. Ya, saya ingat-ingat saja, soalnya saya belum tahu
eh, belum tahu artinya. Nah, terus ketika saya berangkat, nah, yang saya rasakan waktu kemarin itu alhamdulillah saya belum pernah ke belum pernah umroh, jadi belum tahu kondisi di sana dan situasi. Jadi yang saya siapkan adalah mental, kesehatan hati dan pikiran, dan kesehatan jasmani dan rohani. Ketika nyampe di sana, ya alhamdulillah yang saya pegang itu adalah mengikuti Buya, kebiasaannya, kegiatannya. Kalau di sana kan berhubung saya baru ikut, jadi jadwalnya kan satu hari itu kalau tidak ada tugas berarti mulai jam 11 sampai setelah Isya itu berada di masjid. Dan mungkin awal-awal saya juga lumayan agak capek, tapi di mulai jam 11 sampai setelah Isya itu mengajarkan saya untuk bagaimana bisa menahan nafsu saya untuk keluar masjid, bisa menahan saya untuk belajar, bisa menahan kesana kemari, biar sekali lagi biar fokus. Terus juga setelah itu tahun 50 kali tadi sudah. Nah, di Mekah itu yang saya rasakan itu adalah sebuah kefokusan dan tekanan, tapi itu enjoy, nggak tahu dilalah enjoy di Mekah itu. Meskipun tekanannya besar, tapi tetap bisa melakukan dengan senang hati. Nah, ketika berpindah ke Madinah, nggak tahu kenapa hawa yang saya rasakan itu seakan-akan hilang. Nggak seperti yang di Mekah yang harus bergigih gitu. Kalau ibadah nang masjid itu kudu istilahnya kudu melayu. Tapi kalau di Madinah itu seakan-akan saya merasa nang masjid itu kamu berjalan ya nggak apa-apa gitu. Kamu berjalan ya nggak apa-apa gitu. Nah, sebelum rombongan ini pindah ke Madinah, dilalah saya dapat cobaan dari Allah itu sakit flu. Nah, diberi cobaan sakit ketika sebelum ke Madinah. Waktu ke Madinah tambah parah, flu, tenggorokan kering, apapun nggak enak. Tapi tetap kegiatan tetap berjalan. Terus saya mikir di situ, padahal ini itu mau sowan ke Rasulullah. Sepintas pikiran saya seperti ini. Kok hawanya enggak seperti yang di Mekah ya. Pun ini kemauan. Akhirnya setelah di Madinah kegiatan perbedaan di Mekah dan di Madinah juga yang saya rasakan banyak. Bahwa di Mekah itu tugasnya sedikit waktu itu, dan di Madinah itu
setiap hari itu mulai datang mancik ke Madinah di Masjid Nabawi itu selalu ada tugas dari Buya, nggak tahu. Setiap mulai itu pasti ada tugas sampai pamit. Nah, selain itu juga ada tugas. Nah, ternyata setelah dari Madinah selesai, waktu Buya itu di bis, itu Buya itu dilalah kok bilang seperti ini, kulo niki dikawal niku bukan sok-sokan keren nopo-nopo. Kulo niki dikawal niki sebagai kelakuan. Buat kulo niki lek sampai nubruk perempuan atau cewek iki dendone gede. Makane, nah ini kuatnya. Makane sempurnakan yang satu agar semua bisa merata kesempurnaan daripada memikirkan satu kesempurnaan akan tetapi belum tentu juga kesempurnaan itu akan terjadi pada kita gitu. Nah, itu yang saya pegang. Makanya ternyata waktu saya mendengar itu saya berpikir kembali bahwasanya waktu di Madinah kenapa toh kok awalnya enggak seberat di Baitullah itu. Ternyata saya ini dikasih cobaan, kamu kita kayak sakit, lek awakmu nuruti sakit ya kamu gak oleh apa menang Rasulullah gitu. Padahal kamu wis cedek ambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi lek awakmu budal ya kamu dapat imbalan semestinya gitu. Akhirnya itu yang saya rasakan kemarin. Alhamdulillah saya bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah rasa syukur yang besar atas doa-doa dari khususnya Buya dan doa-doa dari pada jenengan-jenengan pun sedaya. Alhamdulillah berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diceritakan apa yang dialami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan umroh kemarin sama seperti apa yang diceritakan oleh Mas Iqbal, adik Iqbal maksudnya, itu memang yang saya rasakan sekarang dengan yang umroh yang sebelumnya, memang suasana di Mekah dan Madinah itu berbeda. Jadi kalau di Mekah itu rasanya itu memang kayak gerusa-gerusu, ingin dan ayo dan ayo, seperti itu. Kalau di Madinah itu memang hawanya memang tenang, nyaman. Pokoknya kalau di Mekah itu kalau ingin cita-cita, kalau bercita-cita itu ya pengen dan dapat cita-citanya dan wis ngoten niku. Tapi kalau di Madinah itu rasanya ya nyaman, tenang, tidak ada pikiran yang seperti apa dan bagaimana. Nah, dari pengalaman umroh, biasanya ketika di Mekah ataupun di Madinah itu memang ada
tamu-tamu khusus yang berdatangan. Nah, yang kemarin itu ketika di Mekah, secara zahir memang dari kita semua belum menemukan tamu-tamu yang datang, tetapi secara batin dari kami belum tahu. Ketika itu yang saya rasakan di Mekah itu, yang saya pikirkan itu hanya kapan sih tawaf 50, kapan sih tawaf 50. Yang saya tunggu-tunggu itu perintah, ayo tawaf 50. Ternyata kemarin itu jadwalnya umroh pertama, kemudian City Tour dan umroh kedua. Nah, ketika itu setelah umroh kedua itu saya tunggu-tunggu, ini kapan sih tawaf 50 nih? Padahal kabar pertama itu hari Kamis kita berangkat ke Madinah. Saya tunggu-tunggu lagi, terus kapan ini? Apa gak sido? Tapi bismillah. Kemudian setelah itu ada kabar lagi, ternyata berangkat ke Madinahnya itu hari Jumat setelah Jumatan. Nah, ya itu yang saya rasakan ketika di Madinah sampai dan Mekah, yang menurut saya memang untuk ibadah secara tenang ataupun nyaman memang itu di Madinah. Kalau kata beliau Uramiyai itu memang sudah barokahnya dari kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.